Halo sedulur kabeh. Semoga panjenengan yang sedang nonton video ini senantiasa diberi kesehatan, ketenangan hati, serta kelapangan rezeki tanpa kurang suatu apapun. Mugi-mugi sakdurunge panjenengan nerusake tontonan iki, Gusti maringi padang dalan, nyukupi apa sing panjenengan butuhake, lan dongakne supaya rezeki sing macet bisa lancar maneh. Amin. Kulo matur nuwun sanget wis rawuh ning channel iki. Monggo santai, rileks, anggap wae iki obrolan sakmadya antar kanca sing pengin saling ngelingke lan berbagi pitutur. Sedulur, panjenengan sing lahir ing weton pon, apa akhir-akhir iki ngrasake ana sing beda? Kayak, suasana ati kok luwih tentrem, rejeki sing mandek pelan-pelan kebuka, ketemu wong-wong anyar sing kayaknya bawa keberuntungan? Kadang tanda-tanda itu muncul halus. Ora ketok, tapi sakjane, itulah sinyal alam semesta. Panjenengan mungkin ora sadar. Tapi bisa jadi, rezeki besar wis mlaku nyedhaki panjenengan, dari arah yang ora pernah panjenengan tebak. Penasaran? Monggo kita bahas pelan-pelan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, sedulur, tulung dibantu like, subscribe, lan share video ini supaya makin banyak saudara kita yang dapat pencerahan. Terus, tulis juga asal kota panjenengan lan doa sing panjenengan harapke di kolom komentar. Siapa tahu, doa itu diaminkan banyak sedulur, dan jadi jalan datangnya keberkahan. Wong Jawa percaya bahwa weton bukan sekadar hari lahir biasa. Setiap weton punya karakter, punya aura, dan punya garis rezeki yang unik. Nah, khusus untuk panjenengan yang lahir pon, ada beberapa pertanda kuat ketika rezeki besar mulai nyedhaki. Kadang muncul lewat mimpi, lewat perubahan suasana hati, atau lewat kejadian kecil yang tampaknya biasa, tapi sebenarnya bermakna dalam. Video ini bakal membahas 9 pertanda penting yang menandakan bahwa panjenengan sing weton pon lagi disiapkan menerima rezeki dari arah yang tak terduga. Satu hati mendadak tenang tanpa sebab, tanda awal rezeki menyapa weton pon. Sedulur pon punya karakter energi bumi, kuat, kokoh, tapi gampang kebawa suasana. Biasanya, panjenengan itu tipe yang kalau ada masalah sedikit saja, langsung kepikiran terus. Kadang sampai sulit tidur. Makan pun terasa hambar karena pikiran tak berhenti muter-muter. Tapi anehnya, justru saat rezeki besar mulai mendekat, Allah memberikan isyarat yang sangat halus pada panjenengan. Hati terasa tenang, adem, tanpa sebab yang jelas. Tenang di sini bukan berarti semua masalah hilang. Masalahnya mungkin masih sama. Tetapi cara hati panjenengan memandangnya menjadi lebih ringan. Kayak ada beban yang diam-diam diangkat dari pundak. Panjenengan mulai merasa, ya wis, sing penting aku usaha. Rezeki pasti ana dalane. Rasa pasrah yang seperti ini bukan tanda menyerah, tapi tanda bahwa energi batin panjenengan sedang diseimbangkan. Untuk weton pon, ketenangan mendadak ini adalah sinyal besar. Wong Jawa zaman dulu percaya, ketika hati seseorang tiba-tiba dadi adem, berarti ada hal baik yang sedang bergerak menuju dirinya. Karena ketenangan itu tidak muncul begitu saja. Ia muncul ketika jalan rezeki panjenengan sedang dibuka pelan-pelan, dan energi negatif yang menutup pintu keberkahan sedang dibersihkan perlahan. Sering pula rasa tenang itu muncul setelah panjenengan melalui masa berat. Hutang menumpuk, usaha tersendat, pekerjaan membingungkan. Tapi justru setelah masa berat itu, muncul rasa damai yang sulit dijelaskan. Ada sedulur pon yang cerita, setelah berminggu-minggu pusing mikir pemasukan, suatu pagi ia bangun dan entah kenapa perasaannya ringan sekali. Padahal masalahnya belum selesai. 2 minggu kemudian, ia dapat peluang usaha tak terduga dari saudara jauh yang bahkan lama tidak berkomunikasi. Begitulah cara rezeki bekerja, tidak selalu lewat tanda besar. Kadang ia datang sebagai rasa, terlebih dahulu, sebagai ketenangan. Kalau akhir-akhir ini panjenengan merasa lebih mudah tersenyum, lebih enteng mikir hidup, lebih banyak rasa syukur tanpa alasan jelas, simpen ing ati. Itu bukan kebetulan, sedulur. Itu pertanda rezeki sedang berjalan menuju panjenengan. 2 bertemu orang asing yang memberi kalimat baik, pertanda alam sedang mengirim, utusan, rezeki. Sedulur pon adalah tipe yang sebenarnya peka, tapi sering meremehkan sinyal kecil. Padahal, salah satu tanda paling kuat bahwa rezeki besar sedang bergerak menuju panjenengan adalah munculnya orang asing. Seseorang yang tidak panjenengan kenal, tidak punya hubungan apa-apa, tapi tiba-tiba mengucapkan kalimat yang menguatkan hati. Bentuknya bisa macam-macam.
Panjenengan sedang belanja di pasar, tiba-tiba penjualnya bilang, "Rejeki iku kadang endlok sopo sing sabar, Mas." Atau lagi nunggu angkot, ada orang tua nyeletuk, "Mbak, awakmu kui energine apik. Sing penting tetep legawa." Kedengarannya sepele, tapi kalau itu muncul di saat panjenengan lagi bingung atau tertekan, hati langsung rasake, klik. Kalimat pendek itu seperti diselipkan oleh alam untuk menguatkan langkah panjenengan. Wong Jawa zaman dulu percaya konsep titah wicara, yaitu pesan yang dititipkan lewat lisan orang lain. Orang itu bisa siapa saja, penjual bakso, pedagang sayur, tukang parkir, atau bahkan orang yang hanya lewat sepintas. Mereka sendiri sering tidak sadar bahwa apa yang mereka ucapkan sebenarnya ditujukan untuk membuka semangat panjenengan. Untuk weton pon, tanda ini lebih kuat karena pon dikenal memiliki keberuntungan yang sering datang lewat pertemuan sosial. Banyak sedulur pon yang rezekinya terbuka bukan dari rencana rumit, tapi dari pertemuan singkat yang kelihatannya biasa saja. Ada satu kisah. Seorang sedulur pon sering merasa gagal dalam usaha. Suatu hari ia duduk lelah di halte. Lalu seorang bapak tua yang tidak dikenalnya berkata, "Le, nek usaha wis tekan titik jenuh, biasane sakwise kui malah dibuka gede." Seminggu kemudian, ia dapat tawaran kerja sama dari orang yang baru dikenalnya 2 bulan sebelumnya. Tawaran yang mengubah hidupnya. Pertemuan dengan orang asing, itu bukan kebetulan. Itu seperti tanda bahwa panjenengan sedang disiapkan oleh semesta, diberi pengingat bahwa panjenengan tidak sedang sendirian. Ketika pesan-pesan baik mulai muncul berulang, itu artinya rezeki sedang mencari jalannya menuju panjenengan. Maka, kalau akhir-akhir ini panjenengan sering mendengar kalimat yang menenangkan dari orang yang bahkan panjenengan tak kenal, jangan dianggap angin lalu. Simpen ing ati. Itu pertanda rezeki sedang mendekat, lewat cara yang halus namun sangat berarti. 3 rezeki kecil datang berturut-turut, isyarat pembuka jalan untuk sedulur weton pon. Sedulur pon punya ciri khas rezeki yang datangnya, bertahap, bukan langsung gede. Karena itu, ketika rezeki besar sudah dekat, tanda yang paling sering muncul justru berupa rezeki-rezeki kecil yang datang satu persatu, seperti tetes hujan pertama sebelum turun gerimis deras. Rezeki kecil ini bentuknya bisa sangat sederhana. Kadang panjenengan nemu uang 5.000 di saku celana yang sudah lama tak dipakai. Atau tiba-tiba ada teman yang traktir makan, padahal panjenengan lagi benar-benar bokek. Bisa juga tiba-tiba dagangan yang biasanya sepi, mendadak 1-2 pembeli berdatangan tanpa panjenengan promosi apapun. Wong Jawa zaman dahulu menyebut fase ini sebagai pambukan dalan, yaitu pembukaan jalur. Rezeki besar tidak selalu datang spontan. Ia perlu memberi kode dulu, supaya panjenengan sadar bahwa energi keberkahan sedang bergerak. Untuk weton pon, tanda ini sangat kuat, karena pon adalah weton yang hidupnya sering diuji sabar. Rezekinya memang ada, tapi ritmenya naik turun. Justru karena itu, ketika rezeki kecil mulai datang rutin, event kecil banget sekalipun, itu berarti flow-nya sedang dibuka. Contoh kisah nyata. Ada sedulur pon yang biasanya jualan es buah sepi. Namun menjelang datangnya rezeki besar, ia mulai dapat pelanggan sedikit-sedikit. Awalnya cuma 2 orang, lalu 5, lalu 7. Ia heran, padahal tidak ada perubahan resep. Ia pikir hanya kebetulan. 2 bulan kemudian, ada pemilik toko besar yang melihat usahanya dan menawarkan kerjasama, memberinya tempat strategis dengan harga sewa murah. Itulah rezeki besar yang menunggu waktu. Banyak orang tidak menyadari bahwa rezeki kecil yang datang berturut-turut itu adalah latihan penerimaan. Alam semesta ingin memastikan panjenengan siap menerima yang lebih besar, tidak kaget, dan tidak menyia-nyiakannya. Sedulur, kalau panjenengan beberapa minggu terakhir sering dapat keberuntungan kecil, meski nilainya tidak seberapa, jangan disepelekan. Itu bukan random. Itu tanda. Tanda bahwa jalan rezeki panjenengan sing weton pon sedang dibuka, pelan tapi pasti, menuju datangnya berkah yang lebih gede. 4. Mulai menjauh dari orang yang membuat energi berantakan, proses pembersihan sebelum rezeki datang. Sedulur pon itu punya hati halus, mudah kebawa suasana, dan gampang terseret energi orang lain. Karena itu, ketika rezeki besar mulai mendekat, biasanya ada satu tanda yang sangat jelas. Panjenengan pelan-pelan menjauh dari orang-orang yang selama ini membuat hati tidak nyaman. Menjauh di sini bukan berarti musuhan.
Bukan pula marah atau benci. Tetapi lebih kerasa, wis ora kepengin dekat-dekat. Orang yang biasa panjenengan ajak ngobrol, mendadak terasa bikin sesak. Teman yang biasanya panjenengan temui tiap minggu, tiba-tiba terasa capek kalau diajak ketemu. Bahkan grup yang biasanya rame, kini terasa bising dan melelahkan. Wong Jawa menyebut ini sebagai resik energi, pembersihan aura sebelum keberkahan besar masuk. Karena rezeki itu seperti cahaya, ia butuh ruang yang bersih agar bisa menetap. Dan seringkali, yang membuat rezeki tertutup justru bukan situasi hidup, tapi manungsa sing energine nyedhot semangat panjenengan. Untuk weton pon, tanda ini sangat kuat. Pon sering dikelilingi orang yang menumpang energi. Ada yang suka curhat negatif terus-menerus. Ada yang suka ngeluh tanpa mau berubah. Ada yang suka membandingkan hidup. Ada yang hanya datang kalau butuh. Ketika rezeki panjenengan sedang dipersiapkan, alam akan menarik panjenengan menjauh dari orang-orang itu. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena energi mereka tidak cocok dengan fase naiknya rezeki panjenengan. Contoh kisah. Seorang sedulur pon yang biasanya nongkrong tiap malam, tiba-tiba merasa malas keluar rumah. Ia pikir dirinya sedang bad mood. Padahal tidak. Ia hanya merasa lebih nyaman sendiri. Beberapa minggu kemudian, ia mulai fokus pada ide bisnis kecil yang lama ia tunda. Ide itu justru tumbuh pesat setelah ia berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak penting. Kadang panjenengan juga akan melihat ini. Ada teman yang menjauh terlebih dahulu. Ada orang yang tiba-tiba cuek. Ada hubungan yang retak tanpa sebab. Jangan panik. Itu bukan kegagalan sosial. Itu justru tanda bahwa Gusti sedang membersihkan jalan panjenengan menuju fase rezeki baru. Sedulur, bila akhir-akhir ini panjenengan merasa lebih ingin sunyi, lebih ingin waktu sendiri, lebih ingin menata hati, percayalah, panjenengan sedang dipisahkan dari kebisingan, supaya rezeki bisa masuk tanpa hambatan. 5 mimpi melihat air bersih, sungai, atau hujan, tanda kesuburan rezeki untuk weton pon. Sedulur pon dikenal memiliki unsur bumi yang kuat. Karena itu, ketika rezeki besar sedang mendekat, tanda-tanda gaib atau mimpi sering muncul dalam bentuk air. Bagi orang Jawa, mimpi bukan sekadar bunga tidur, tapi bisa menjadi cara halus alam memberi pesan. Terutama mimpi tentang air jernih, sungai mengalir, atau hujan turun perlahan. Air jernih dianggap sebagai simbol kesucian niat, pelurusan jalan, dan kelancaran rezeki. Kalau panjenengan bermimpi melihat air yang bening mengalir, itu biasanya pertanda bahwa hati panjenengan sedang dibersihkan. Seperti sungai yang membersihkan lumpur di dasar aliran, begitu pula batin panjenengan sedang dibersihkan dari kekhawatiran dan beban lama. Untuk weton pon, tanda ini lebih sering muncul karena pon punya karakter yang sering memendam pikiran. Ketika panjenengan mulai dapat mimpi air, berarti alam sedang berkata, "Wayahe rezeki mengalir, jangan ditahan rasa takutmu." Macam-macam bentuk mimpinya. Melihat sungai jernih yang mengalir tenang. Mandi di air bening dan merasa segar. Kejatuhan hujan gerimis lembut. Melihat kolam atau sumur dengan air bersih. Atau sekadar berjalan melewati tempat dengan air sangat jernih. Semua itu tanda baik, sedulur. Ada kisah dari seorang sedulur pon. Ia mimpi melihat hujan yang turun pelan, tapi tidak membuatnya basah. Hujan itu terlihat bening sekali, seperti kristal. 2 minggu kemudian, usahanya yang sempat mati suri akhirnya dapat order besar dari pelanggan baru. Ia bahkan tidak menyadari bahwa mimpinya adalah pamit dari alam bahwa fase baru sedang dibuka. Air dalam mimpi juga bisa menjadi simbol bahwa batin panjenengan siap menerima perubahan. Kalau sebelumnya panjenengan mudah cemas, mimpi air jernih adalah tanda bahwa kecemasan itu mulai meluruh. Kalau sebelumnya rezeki terasa mandek, mimpi sungai mengalir adalah tanda bahwa jalurnya mulai terbuka. Ingat sedulur, mimpi yang baik biasanya meninggalkan perasaan adem setelah bangun. Hati terasa lebih lega, pikiran lebih ringan, dan semangat hidup seperti muncul lagi. Jika panjenengan mengalami mimpi-mimpi seperti ini, ojo disepeleke. Simpen ing ati. Karena itu adalah pesan halus bahwa rezeki bersih sedang dipersiapkan, dan panjenengan, sebagai sedulur pon, sedang memasuki masa subur keberuntungan. 6 pekerjaan lama mendadak terasa ringan, tanda jalan rezeki mulai dilancarkan.
Sedulur Pon dikenal sebagai pribadi yang tekun. Meski hidup sering memberi beban berat, panjenengan tetap maju, tetap kerja, tetap berusaha. Namun, ada satu momen yang sangat khas ketika rezeki besar hendak datang. Pekerjaan yang selama ini terasa berat, mendadak terasa ringan. Bukan karena bebannya berkurang, bukan pula karena masalahnya hilang. Tapi hati panjenengan berubah. Cara panjenengan melihat tugas, tanggung jawab, dan tekanan hidup tiba-tiba jadi lebih enteng. Seolah-olah energi baru mengisi tubuh panjenengan, memberi tenaga dan motivasi tanpa diminta. Inilah tanda bahwa panjenengan sedang memasuki alur rezeki. Wong Jawa bilang, yen dalan wis dibuka, langkah ora kroso abot. Artinya, jika pintu rezeki sudah dibersihkan, hambatan pun terasa tidak seberat biasanya. Contoh kecilnya begini. Panjenengan yang biasanya malas bangun pagi, mendadak bangun lebih awal tanpa rasa terpaksa. Pekerjaan yang biasanya bikin pusing, sekarang terasa lebih jelas jalannya. Tugas yang biasanya lama selesai, kini dapat panjenengan kerjakan dengan mudah. Bahkan dalam usaha sekalipun, panjenengan mulai merasa pelanggan lebih menyenangkan. Proses lebih lancar. Ide-ide muncul lebih cepat. Capek terasa lebih mudah pulih. Ada seorang sedulur Pon yang bekerja sebagai tukang servis AC. Biasanya ia selalu merasa lelah, sering tidak bersemangat, dan setiap panggilan kerja terasa berat. Namun 1 bulan sebelum rezeki besar datang, ia mulai merasa pekerjaannya ringan, padahal orderannya malah bertambah. Tidak lama kemudian, ia mendapat kontrak perawatan rutin dari sebuah kantor, yang membuat penghasilannya jauh lebih stabil. Perasaan ringan ini bukan kebetulan. Itu adalah bentuk penyesuaian energi sebelum menerima rezeki yang lebih besar. Ketika rezeki besar mendekat, Gusti akan membuat hati dan tenaga panjenengan lebih siap, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap tekanan. Jika panjenengan akhir-akhir ini merasakan pekerjaan mengalir dengan sendirinya, kesulitan terasa lebih mudah ditangani. Bahkan hal-hal berat tidak lagi membuat panjenengan stres. Maka simpenlah rasa itu dalam-dalam. Karena itu adalah tanda jelas bahwa panjenengan Sing Weton Pon sedang dipersiapkan memasuki fase kelancaran rezeki yang lebih besar daripada sebelumnya. 7. Bertemu kembali dengan teman lama, pintu rezeki yang sering datang tanpa disangka untuk Weton Pon. Sedulur Pon punya garis rezeki yang sering datang lewat hubungan sosial. Bukan selalu lewat kerja keras saja, tapi juga lewat pertemuan, terutama dengan orang yang pernah hadir di masa lalu. Karena itu, salah satu pertanda rezeki besar sedang mendekat adalah ketika panjenengan tiba-tiba bertemu kembali dengan teman lama, kerabat jauh, atau orang yang dulu pernah satu lingkungan dengan panjenengan. Pertemuan ini biasanya muncul tanpa direncanakan. Panjenengan mampir ke warung, ketemu kanca sekolah. Panjenengan lewat pasar, tak sengaja papasan dengan tetangga lama. Atau tiba-tiba ada pesan masuk dari kenalan yang sudah bertahun-tahun hilang kabarnya. Wong Jawa dulu menyebut kejadian seperti ini sebagai balik jalur silaturahim, yaitu ketika hubungan lama dihidupkan kembali sebagai jalan datangnya rezeki baru. Untuk Weton Pon, ini sangat kuat karena Pon punya energi sosial yang mampu menarik keberuntungan lewat pertemanan. Yang patut panjenengan perhatikan bukan hanya pertemuannya, tapi rasanya. Jika hati panjenengan merasa hangat, nyaman, atau ada rasa, wah, kok pas ya ketemu saiki. Itu biasanya sinyal kuat bahwa ada takdir rezeki yang sedang bergerak. Bentuk rezekinya bisa bermacam-macam. Tawaran kerja atau proyek. Arah usaha baru. Informasi penting yang membuka peluang. Pertolongan yang datang tepat waktu. Bahkan sekadar kalimat yang menguatkan mental panjenengan. Ada kisah dari sedulur Pon. Ia dulu pernah punya teman dekat waktu kecil, lalu terpisah belasan tahun. Suatu hari, ia sedang menunggu jemputan dan tanpa sengaja bertemu temannya itu. Mereka ngobrol sebentar, hanya basa-basi ringan. 2 minggu kemudian, temannya itu memberinya informasi lowongan kerja di tempat yang ternyata sangat cocok untuk dirinya. Dari situ hidupnya berubah jauh lebih stabil. Pertemuan seperti ini bukan kebetulan. Alam tidak bekerja dengan cara acak. Ketika panjenengan bertemu kembali dengan orang dari masa lalu, itu tanda bahwa siklus hidup panjenengan sedang berputar menuju fase baru. Apalagi jika pertemuan itu terjadi berkali-kali, atau dengan orang yang dulu pernah memberi dampak baik.
Itu adalah pertanda bahwa rezeki panjenengan sedang mencari pintu masuk, dan pintu itu seringkali berupa sesosok manusia. Sedulur, kalau akhir-akhir ini panjenengan sering dipertemukan kembali dengan orang lama, ojo disepeleke. Simpen ing ati, karena itu bisa jadi pembuka jalan rezeki yang selama ini panjenengan nantikan. 8 Ada barang rusak, tapi diganti dengan yang lebih baik, tanda, pembersihan, sebelum rezeki besar masuk. Dalam kepercayaan Jawa, ada satu konsep yang sering dianggap remeh padahal sangat kuat maknanya, yaitu penggantos. Sebuah kondisi ketika sesuatu hilang atau rusak, lalu diganti dengan yang lebih baik. Untuk sedulur yang weton pon, pertanda ini sangat sering muncul menjelang datangnya rezeki besar. Biasanya terjadi hal-hal kecil yang tampaknya menyebalkan. HP panjenengan mendadak rusak. Motor mogok tanpa sebab. Barang kesayangan hilang entah di mana. Peralatan kerja tiba-tiba tidak berfungsi. Namun beberapa waktu setelah itu, entah bagaimana, panjenengan justru mendapatkan barang baru, bantuan, atau rezeki pengganti yang nilainya jauh lebih besar daripada yang hilang atau rusak tadi. Wong tua Jawa sering berkata, yen barangnya rusak, sing luwih apik arep mlebu. Artinya, kerusakan itu bukan musibah, tetapi tanda bahwa alam sedang membuka ruang untuk rezeki baru. Untuk weton pon, tanda ini sangat khas karena pon punya aura yang mudah, mengikat, barang dalam hidupnya. Ketika sesuatu rusak, itu biasanya bukan kebetulan, tapi simbol bahwa panjenengan siap menerima peningkatan. Contoh kecil yang sering terjadi. HP rusak, panjenengan dapat job tambahan yang membuat bisa beli HP baru. Motor mogok, ada tetangga yang bantu benerin gratis, dan malah membuka pertemanan baru yang mengarah ke peluang kerja. Dompet hilang, panjenengan justru dapat rezeki dadakan dari tempat yang tidak pernah panjenengan duga. Ada satu kisah dari sedulur pon. Ia punya kompor tua yang bertahun-tahun dipakai. Suatu hari kompor itu rusak total. Ia sedih, karena tidak punya uang untuk membeli baru. Namun 3 hari kemudian, kakaknya yang jarang sekali memberi hadiah, tiba-tiba datang membawa kompor baru yang jauh lebih bagus, tanpa diminta. Beberapa bulan setelah itu, usahanya berjualan makanan justru berkembang pesat. Peristiwa kehilangan atau kerusakan ini adalah tanda bahwa energi lama sedang dibersihkan. Barang-barang tertentu membawa energi stagnan. Ketika rusak, itu tanda bahwa panjenengan sedang diangkat derajatnya secara halus. Jadi sedulur, jika dalam beberapa waktu ini panjenengan mengalami barang rusak, hilang, atau tidak berfungsi, jangan langsung sedih atau marah. Sabar, tenang, amati. Karena seringkali, itu adalah tanda bahwa pengganti yang lebih baik sedang bersiap datang, sebagai bagian dari aliran rezeki panjenengan. 9 Naluri panjenengan terasa lebih tajam, pertanda batin sedang dipandu menuju rezeki tak terduga. Sedulur pon itu dianugerahi intuisi yang kuat, meski terkadang tidak panjenengan sadari. Biasanya, panjenengan terlalu banyak mikir sampai suara batin tenggelam oleh suara kecemasan. Tapi ketika rezeki besar hendak mendekat, ada satu perubahan besar yang muncul. Naluri panjenengan tiba-tiba menjadi lebih tajam. Tiba-tiba panjenengan merasa yakin pada sebuah pilihan, padahal sebelumnya ragu. Tiba-tiba panjenengan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang membawa kerugian. Tiba-tiba panjenengan merasa perlu menjauhi sesuatu atau seseorang, tanpa alasan logis, tapi rasanya benar. Atau justru panjenengan merasa tertarik mencoba hal baru yang sebelumnya tidak pernah berani panjenengan lakukan. Wong Jawa menyebut ini sebagai pangrungu batin, yaitu kondisi ketika batin mulai peka pada arah hidup. Ketika rezeki mendekat, batin panjenengan seperti dituntun agar tidak salah langkah. Karena rezeki besar itu butuh kesiapan mental, ketepatan keputusan, dan kejernihan pikiran. Untuk weton pon, tanda ini sangat kuat karena pon sering mengalami perubahan rezeki melalui feeling, bukan hanya perhitungan. Banyak sedulur pon yang cerita bahwa momen paling beruntung dalam hidup mereka terjadi setelah mengikuti intuisi kecil yang muncul tiba-tiba. Contoh nyata. Ada seorang sedulur pon yang biasanya selalu ragu dalam mengambil keputusan. Suatu hari ia merasa sangat yakin untuk mengambil peluang usaha kecil-kecilan, walaupun modalnya pas-pasan. Tidak ada yang mendorongnya, hanya naluri yang tiba-tiba kuat. Beberapa bulan kemudian, usahanya berkembang dan justru menjadi sumber penghasilan utama. Naluri yang tajam ini sering muncul dalam bentuk
Perasaan, kayaknya aku kudu ke sana. Pikiran yang tiba-tiba teringat seseorang yang ternyata membawa kesempatan. Perasaan tidak nyaman pada pilihan tertentu. Keinginan kuat untuk memperbaiki hidup. Atau sekadar dorongan kecil untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ini semua bukan kebetulan. Ketika rezeki besar sudah dekat, Gusti memberi petunjuk halus melalui firasat. Layaknya kompas batin, intuisi panjenengan mengarahkan ke jalan yang lebih terang. Sedulur, jika akhir-akhir ini panjenengan merasa lebih peka, lebih mudah memahami situasi, lebih sering mendapat feeling yang benar, itu tanda bahwa jalan rezeki panjenengan sedang disejajarkan. Batin panjenengan sedang dipandu agar tidak salah arah, supaya rezeki yang datang bisa panjenengan sambut dengan mantap. Percayalah pada naluri baik itu. Karena seringkali, suara hati adalah pesan langsung dari semesta, dikirim khusus untuk panjenengan. Sedulurku, rezeki itu bukan cuma soal uang. Kadang bentuknya ketenangan, hubungan baik, atau kesempatan yang tak pernah panjenengan duga. Weton Pon punya aura kuat tentang keteguhan hati. Dan ketika 9 pertanda tadi mulai muncul dalam hidup panjenengan, yakinlah, panjenengan sedang disiapkan menerima rezeki dari arah yang tak terduga. Tugas kita cuma satu. Tetap sabar, tetap berdoa, tetap melangkah dengan niat baik. Gusti Orasar, apa yang menjadi hak panjenengan, tidak akan pernah tertukar. Sedulurku, matur nuwun wis nonton sampai akhir. Kalau panjenengan merasa video ini bermanfaat, monggo dibantu like, share, lan subscribe supaya channel ini bisa terus memberikan wejangan dan pitutur baik. Jangan lupa tulis asal kota panjenengan dan doa terbaik panjenengan di kolom komentar. Semoga hidup panjenengan selalu dilimpahi berkah tanpa henti. Semoga kesehatan, ketenangan, dan rezeki selalu menyertai langkah panjenengan. Sampai bertemu di video berikutnya. Mugi tansah pinaringan rahayu lan berkah. Amin.